Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur tentunya terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap terlindungi dan dengan seluruh ikhtiar kita, dengan seluruh kehati-hatian kita sehingga maksimal tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu tercurah kepada rindu kita, cinta kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Keluarga Yusuf juga sehat. Mudah-mudahan tetap hati-hati, tetap waspada, ikuti arahan dari pemerintah, ikuti arahan dari para ulama, ikuti arahan dari dinas kesehatan, ya sehingga kita betul-betul maksimal dalam menjemput tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini kita tetap menjalankan kewajiban kita untuk terus mengkaji lewat udara, dan kita lanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang hikmah di balik wabah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai hari ini wabah pandemi virus corona ya masih terus menggemparkan publik, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia ya, dan korban terus bertambah begitu, sehingga ini adalah menjadi sebuah pelajaran untuk kita, apa seharusnya yang kita lakukan, apa hikmah di balik ini semua. Dalam menyikapi musibah ini, bagi kita sebagai orang yang beriman tentu berbeda ya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kemarin kita sebenarnya sudah bahas itu sedikit ya. Yang pasti wabah pandemik ini adalah termasuk musibah yang Allah timpakan kepada manusia, dan bagi orang yang beriman tentunya ya musibah ini adalah ujian kesabaran, dan bagi kaum fasik itu adalah peringatan agar segera bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pun tidak akan mencela keberadaan pandemi corona ini. Ia akan sadar bahwa virus ini adalah salah satu di antara sekian banyak makhluk ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Ia yakin bahwa tidak ada satupun dari makhluk ciptaan Allah ini yang Allah ciptakan sia-sia dan tidak berguna. Semua pasti ya Allah ciptakan, ada hikmahnya, ada manfaatnya, dan di antara manfaatnya bagi orang yang beriman ini adalah kembali lagi yaitu sebagai ujian keimanan dan kesabaran, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Duhai Allah, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, karena itu peliharalah kami dari siksa api neraka. Al-Imran ayat 191. Kemunculan wabah corona sangat mengerikan memang, dan seharusnya ini bagi orang yang beriman ya semakin menambah ketaatan kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin khusyuk dengan ibadah kita, karena kita semakin sadar betapa dekatnya kematian dengan kita. Justru dengan kita sadar betapa dekatnya kematian dengan kita, inilah kesempatan kita untuk muhasabahi diri. Muhasabahi diri dengan apa yang telah kita lakukan di hadapan Allah, dengan seluruh kelalaian kita,
dengan seluruh dosa-dosa yang kita lakukan, muhasabahi dari seluruh mungkin ada makanan yang haram yang kita makan, minuman yang haram yang kita minum, kemudian cara mencari rezeki yang mungkin belum halal, kemalasan kita, kelalaian kita dengan apa yang dilarang oleh Allah, dan masih malasnya dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini adalah saatnya untuk kita muhasabahi diri, karena betapa dekatnya kematian dengan kita. Ini tentunya hikmah yang paling bisa kita lakukan sebagai orang yang beriman. Berbeda dengan dan Allah memang berfirman di dalam firman-Nya bahwa ya, Allah tidak membuat sesuatu itu tidak berguna, sebagaimana di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamun annahul haqqu mir rabbih. Sungguh Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwa semua itu adalah merupakan suatu kebenaran dari Tuhan mereka. Tetapi berbeda dengan orang mukmin, orang-orang kafir, orang-orang fasik itu, mereka hanya bisa mengeluh dan mengumpat. Mereka tidak sadar bahwa ini adalah bagian dari kekuasaan Allah, dan bahkan mereka tidak sadar bahwa ini adalah teguran dari Allah, dan mereka tidak pernah kadang mengkaitkan apa yang terjadi dengan apa yang mereka perbuat. Mereka mengatakan ini mungkin hanya sebagai fenomena alam ya, yang tidak ada hubungannya dengan kekuasaan Allah, yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka lakukan. Itu sudah Allah singgung di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 26, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqun. Akan tetapi mereka orang kafir mengatakan, apakah tujuan Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan itu banyak orang yang Allah sesatkan, dan dengan itu pula banyak orang yang Allah beri petunjuk. Tidak ada jalan, tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Itulah di antara apa yang harus kita pelajari dari apa yang kita indra, apa yang kita rasakan ya, dari seluruh kekuasaan Allah. Dan di situ kita lihat betapa lemahnya kita, betapa kecilnya kita, betapa maha besarnya Allah. Dan di sini kita membuktikan sesuatu yang terlihat, sesuatu yang tidak terlihat itu belum tentu tidak ada. Virus corona yang segitu kecilnya tidak terlihat kasat mata, tapi membuat dunia lumpuh, membuat manusia cemas dan takut. Apalagi dengan keberadaan Allah. Walaupun Allah tidak terlihat oleh mata kita, tapi kita bisa melihat kekuasaan Allah, kita bisa melihat kebesaran Allah. Maka kita akan semakin tambah yakin dengan keberadaan Allah, dengan keyakinan kita bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah, hanya Allah yang berhak kita ikuti aturan-aturannya, dan kita yakin bahwa Allah akan menghisab seluruh amalan kita dan kita akan kembali kepada Allah. Ini mungkin diantara yang bisa kita ambil hikmah dari terus berlanjutnya wabah virus corona ini. Kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin muhasabahi diri kita ya, karena kematian sekali lagi teramat dekat dengan kita. Inilah kesempatan kita untuk muhasabahi diri kita dengan seluruh apa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan justru ini menambah keimanan kita, terlebih
sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan, bulan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan diri kita dengan kepasrahan kita, dengan ketakwaan kita. Kita mulai latihan di bulan Sya'ban ini, dan terus kita berharap dengan apa yang terbaik dari Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mukmin, bukan orang-orang yang fasik, yang mampu mengambil seluruh pelajaran, seluruh yang Allah turunkan di tengah-tengah kita. Semuanya akan semakin menambah keimanan kita dan semakin menambah takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa, di mana kita akan semakin sadar dengan fitrah kita sebagai manusia. Masalah fitrah inilah yang nanti akan kita bahas di kajian kita berikutnya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang sedang Allah berikan ini. Wal afw minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.